Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunika yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan tema implikasi hukum terhadap penyelesaian sengketa hak cipta. Dan di sini ada 8 anggota yang terdiri dari Febriansyah Rizky Hega A011, Brigasir Sang Tetuko A035, Rakatama Gamas A070, Erlina Ayu A083, Yunika Rosari A090, Muhammad Bagas Zakaria A110, Alifah Nia Agustin A185, dan yang terakhir Dwi Sulistianingsih A0198. Baik, apa yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran sesuai pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai produk karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Nah, tahukah kamu, hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau haki yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Nah, di sini ada subjek hak cipta terbagi menjadi 2. Yang pertama pencipta, yang kedua pemegang hak cipta. Nah, di sini sebagai catatan, perbedaan yang paling jelas antara pencipta dan pemegang hak cipta adalah mengenai hak yang dimilikinya. Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sekaligus. Sedangkan pemegang hak cipta hanya memiliki hak ekonomi terhadap ciptaan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hegas, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hak cipta ada 2, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu hak yang berbeda, dan hak ekonomi itu yang bisa dipidana. Kemudian contoh pelaksanaan hak moral itu pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian ada objek hak cipta. Yang pertama ada ciptaan. Hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta diantaranya, yaitu buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kemudian yang B ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Kemudian ada masa berlaku hak cipta. Yang pertama itu ada perlindungan hak cipta, itu seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Yang kedua ada program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga ada pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat ada produser rekaman, itu 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Yang terakhir itu ada lembaga penyiaran, itu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Untuk catatan, apabila beli putus kembali lagi ke penciptanya setelah 25 tahun. Saya lanjutkan Mbak Alifah untuk bisa menerangkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini ada statement-statement apa saja untuk mengurus hak cipta. Yang pertama tuh masuk ke situs e-hakcipta.djip.go.id. Yang kedua lakukan registrasi. Yang ketiga login. Yang keempat mengunggah dokumen persyaratan. Yang keempat melakukan pembayaran. Yang kelima menunggu proses pengecekan, approve data, dan yang terakhir mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Di sini terdapat dari catatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dirjen Haki, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nah, di sini juga ada fungsi pencatatan, yaitu yang pertama memudahkan pembuktian sengketa hak cipta, yang kedua menjadi catatan publik, yang ketiga memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait tercantum dalam pasal 74 sampai 75 Undang-Undang Hak Cipta. Kekuatan hukumnya pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dihapus karena yang pertama, permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Yang kedua, lampaunya waktu dari masa berlaku hak cipta, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait, atau melanggar norma asusila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, dan peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya ada ciptaan yang dapat dilindungi termuat dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu ada buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu atau musik, drama atau drama musikal, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan tafsir, dan hasil pengaliwujudan. Terima kasih untuk itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Alifah. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, pasal 41 dan 42 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang kedua, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Yang ketiga, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Yang keempat, hasil rapat terbuka lembaga negara. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang ketujuh, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang terakhir, kitab suci atau simbol keagamaan. Mengapa harus ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Yang pertama, hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Yang kedua, perlunya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Yang ketiga, diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Yang terakhir, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah kurang relevan. Selanjutnya, peralihan hak cipta meliputi pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan catatan, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Tias. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yaitu mengenai lisensi yang ada di pasal 80 sampai pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta. Lisensi itu sendiri merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Itu ada di pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan komersil. Kemudian perjanjian lisensi berlaku selama waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Kemudian pelaksanaan perbuatan komersil disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Kemudian mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.
Kemudian ada perjanjian lisensi dan lisensi wajib yang bisa teman-teman lihat di pasal 82 hingga 83 dan juga pasal 84 sampai 86 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian ada catatan kembali, yaitu keterkaitan lisensi dan hak cipta dalam pemegang lisensi dapat dikatakan juga sebagai pemegang hak cipta. Akan tetapi pemegang hak cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi pemegang hak cipta. Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran, upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian sengketa perdata dan juga penyelesaian tuntutan pidana pelanggaran. Kemudian akan saya jelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang ada di pasal 95 sampai pasal 109 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah Indonesia, harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan pengadilan niaga terhadap sengketa hak cipta hanya upaya hukum kasasi. Kemudian atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk yang pertama itu mencegah barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. Yang kedua, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Yang ketiga, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya dan pelanggar. Dan yang terakhir adalah menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Saudara Erlina. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Di sini ada contoh kasus pelanggaran hak cipta laku oleh Gen Halilintar pada tahun 2021. Halilintar, Anovial Said, dan Lenggoni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagu Cantik. Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Cantik dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo yang menaungi para pencipta lagu Cantik. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta pasal 112 sampai 119 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah atau merusak untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjual dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atau potret untuk kepentingan reklam atau periklanan untuk penggunaan secara komersial, baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hal terkait melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, bunyi pasal 3 ayat 1. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik. Penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK. LMK adalah institut yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk penghimpun dan mendistribusikan royalti. LMKN ini berbentuk badan hukum nirlaba. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan penetapan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Selanjutnya saya serahkan. Baik, terima kasih. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Bukan hanya sesi tanya-jawab, kita juga bisa melakukan diskusi. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan bisa memberikan pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan, silahkan. Jadi waktu dan tempat saya silahkan bagi yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Kita buka sesi pertanyaan. Izin bertanya. Ya, dengan siapa? Reges Risang Retoka. Oke, apa yang mau dipertanyakan silahkan bisa disampaikan. Untuk pembicara silahkan juga bisa memahami pertanyaan dari Mas Bregas. Disilahkan Mas Bregas. Menyorot slide bagian pencatatan hak cipta, pertanyaan saya adalah, adakah akibat hukum jika tidak mencatatkan ciptaan? Udah seperti itu aja. Oke, apakah Bisa ada dipahami, Mbak? pembicara yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mas Bregas? Apabila ada, disilahkan sekaligus saja ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Bergas. Ya, disilahkan. Bahwa tadi pertanyaannya yaitu akibat hukum jika tidak mencatatkan ciptaan. Yang pertama perlu dipahami dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Dalam penjelasan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan juga sebagai berikut. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Pelindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Terkait pernyataan mengenai akibat hukum tidak mencatatkan ciptaan, maka dapat dijelaskan bahwa tidak ada akibat hukum yang dapat menimbulkan suatu ciptaan menjadi tidak terlindungi dengan tidak dilakukannya pencatatan karena perlindungan hak cipta tidak mewajibkan pencatatan. Hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencatatan hanya dilakukan jika dirasakan penting bagi pencipta dan diperlukan sebagai alat pembuktian. Untuk itu yang dapat saya sampaikan, apakah Saudara Bagas dapat menerima? Ya, bisa diterima. Terima Oke, kasih atas apakah pertanyaannya. ada pertanyaan selanjutnya? Kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Apakah suaranya bisa terdengar? Oke, bisa terdengar dengan. Ya.
Pertanyaan saya, bagaimana jika ada seseorang yang telah melanggar hak cipta tetapi menyatakan bahwa tidak bermaksud melanggar hak cipta? Oke, Apakah pertanyaan bisa diterima? Iya, oke, pertanyaan kami Kip. Apabila ada pembicara yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Bagas, waktu dan tempat disilahkan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas. Bagaimana jika ada seseorang yang telah melanggar hak cipta tetapi menyatakan bahwa tidak bermaksud melanggar hak cipta? Jadi, di sini jika Anda tidak memiliki izin untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta, konten Anda tetap dapat dihapus meskipun Anda mencantumkan pemegang hak cipta dalam daftar kredit. 2. Anda membeli konten tersebut termasuk salinan fisik atau digital. Selanjutnya, Anda tidak mendapatkan keuntungan dari konten tersebut. Anda tidak melihat konten serupa di tempat lain di internet. Anda merekam konten Anda sendiri dari TV, bioskop, atau radio, membuat salinan Anda sendiri, dan salah satu sumber ini tidak memberi Anda hak atas konten utama. Anda menyalin sendiri konten tersebut dari buku teks, poster, film, atau foto. Selanjutnya, Anda telah melihat konten serupa di tempat lain di internet. Penggunaan lain tersebut telah mendapatkan izin untuk membagikan konten dengan cara yang dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Selanjutnya, Anda menyalin sendiri konten tersebut dari buku, teks, poster, atau film atau foto. Selanjutnya, yang terakhir, Anda telah menyatakan bahwa tidak bermaksud melanggar hak cipta. Hal ini tidak pernah membantu pelanggaran hak cipta, merupakan pelanggaran kewajiban mutlak. Artinya saat pengadilan memutuskan bahwa Anda ada pelanggaran hak cipta, pengadilan tidak akan melihat apakah Anda bermaksud melanggar atau tidak. Baik, itu jawaban dari Saudara Erlina. Apakah bisa dipahami dari penanya? Mudah dipahami. Apakah bisa dipahami? Oke. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab dengan luar biasa oleh para pembicara kita pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki closing state. Sengketa perdata yang terjadi, tiap-tiap pelanggaran hak cipta diupayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Dan juga penyelesaian tuntutan pelanggaran hukum pidana dikenal sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan. Ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderita. Kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan. Setidak-tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dari memperbaiki pelaku kejahatan. Sekian yang bisa kelompok 1 sampaikan dan paparkan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.